Pada suatu sore di kampung, Abu Nawas sedang duduk di warung sambil minum teh. Teman-temannya datang dan mulai menggoda. "Hai Abu Nawas, kamu kan paling pinter. Berani nggak kamu memantati dia?" Tapi raja tetap tersenyum. "Kalau kamu berhasil, kami hadiahi kamu sekantung koin perak." Abu Nawas mengusap jenggotnya. "Aku pikir gampang." Tapi raja itu marahnya lebih cepat dari kucing rebutan ikan. Tapi akhirnya, Abu Nawas menerima tantangan itu. Kebetulan raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk sebuah urusan penting. Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti biasa. Begitu masuk ke ruang kerajaan, ia melihat banyak bangku mewah berbaris rapi. Namun tanpa ragu, Abu Nawas langsung duduk di lantai, tepat di bawah singgasana raja. Raja melihat itu dan langsung bingung. "Abu Nawas, kenapa kau duduk di lantai? Kursi-kursi itu untuk tamu kehormatan. Duduklah di atas bangku seperti orang normal." Abu Nawas tersenyum sopan, tetapi tetap tidak bergerak naik. "Terima kasih, Baginda. Tapi hamba sudah membawa bangku sendiri." Raja semakin heran. "Membawa bangku sendiri? Mana bangkunya? Aku tidak melihat apa-apa." Abu Nawas berdiri perlahan, dan saat ia berdiri, raja dan para prajurit terbelalak. Ternyata, sepotong karpet kecil ikut terangkat menempel di pantat Abu Nawas. Karpet itu dijahit rapi, seperti alas duduk pribadi yang selalu terbawa kemanapun ia melangkah. Raja memicingkan mata. "Abu Nawas, apa yang menempel di pantatmu itu?" Abu Nawas menjawab dengan serius, seolah itu hal paling normal di dunia. "Oh itu, Baginda, ini adalah bangku pribadi saya. Karena hamba takut bangku istana terlalu mewah untuk pantat orang sederhana seperti saya." Prajurit mulai menahan tawa. Pipi mereka bergetar. Raja belum puas, lalu kenapa harus dijahit segala? "Di belakangmu," Abu Nawas makin tenang. "Baginda, supaya bangku ini tidak pernah hilang, dan hamba selalu siap duduk dimanapun Baginda memanggil." Seketika satu prajurit gagal menahan tawa dan terbahak. Raja hanya bisa menutup wajahnya sambil geling-geling kepala. Abu, kadang aku heran, kau ini pintar atau aneh?" Abu Nawas membungkuk sopan. "Hamba dua-duanya, Baginda. Pintar saat diperlukan, dan aneh saat dibutuhkan." Raja akhirnya tertawa keras. "Haha, sudahlah Abu Nawas. Kau benar-benar membuat hariku terhibur. Baiklah, sebagai hadiah, karena membuatku tertawa, ambillah ini." Raja memberikan sekantung koin emas kecil. Abu Nawas menerima dengan senang, lalu berkata sambil berjalan keluar. "Terima kasih, Baginda. Bangku ini memang menempel di pantat, tapi hadiah Baginda menempel di hati." Para prajurit langsung pecah tawa. Raja hanya tersenyum dan berkata pelan, "Dasar Abu, selalu ada saja akalmu." Saat keluar dari istana, kawan-kawan Abu Nawas sudah menunggu sambil penasaran. "Gimana Bu, berhasil?" Abu Nawas membuka kantong kecil dan menunjukkan koin emas, bukan koin perak. "Hah, dari mana emas itu?" tanya temannya. Abu Nawas tersenyum santai. "Raja tadi bilang aku pantas dapat hadiah, karena hanya orang paling berani yang bisa membuatnya tersenyum setelah merasa dipantati gunung." Teman-temannya terdiam, lalu langsung ngakak sampai terjatuh-jatuh. Abu, kok malah kamu yang dapat hadiah lebih banyak dari raja?" Abu Nawas hanya mengangkat bahu. "Kalau mau main-main sama raja, jangan pakai otot, pakai otak."